Situlah kemudian saya hampir emosi, Bu. Tapi saya bisa mengendalikan emosi saya. Ibu tahu, begitu saya ketemu dokter, dokter ketemu saya, dia bilang apa? Mohon maaf ya Gus, saya mau ngasih informasi. Kalau semua pengobatan dilakukan, istri Gus Miftah hanya mampu bertahan 3 tahun. Nyawanya hanya bertahan 3 tahun. Coba Bapak Ibu bayangkan, dalam keadaan saya capek roadshow Sumatera, saya ketemu dokter, istri saya divonis hidupnya tinggal 3 tahun. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya saya bukan orang terkenal, tak gewebuki ki dokter cangkeme. Loh, coba, Anda suami, istri divonis sakit, kemudian divonis mati 3 tahun. Piye perasaanmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati. Segenap panitia pengajian wabil khusus sahibul hajat dalam rangka tasakuran purna tugas Bapak Dr. Andes Haji Joko Purwanto dalah Ibu Haji Sri Andariah MA sekaligus halal bil halal ingkang estu kawula tresnani sahabat Banser mbok lungguh wae ngopo le. Duduk saja nggak apa-apa. Duduk saja. Lunggu oh. Nggak apa-apa. Ingat, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Banser lenggah mawon le ra apa. Banser duduk aja. Duduk saja nggak apa-apa. Paling malah ketemu kula niku namung jambak. Soho para rawuh, warga masyarakat Magelang dan para pecinta Qosima yang berbahagia. Beli bawang keliru merica. Insya Allah Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Makan buah delima, minumnya susu. Hey Qosima, I love you. Bapak Ibu yang saya muliakan, berdasarkan penelitian, banyak orang yang sakit itu diakibatkan beban pikiran. Betul? Makanya Gus Miftah sering bilang, kalau kamu pengen sehat terus, gak punya masalah, tolong jaga 4 hal. Biasanya orang punya masalah karena 4 hal ini. 1, pola pikir. 2, pola hidup. 3, pola makan. Dan yang keempat adalah kebanyakan pola. Nah, Gus Miftah hari ini mau bicara pola pikir. Bapak Ibu, saya dulu pernah diundang di rumah sakit orang dengan gangguan jiwa di jalan ini. Napa niku?
RSJ. Apal, katanya mantan pasien. Nah, ketika saya masuk, saya tanya sama dokter, dokter, orang dengan gangguan jiwa atau sakit jiwa niku nyuwun sewu, badannya pernah sakit apa enggak? Mas, saya puasa. Sok tahu. Sudah dikasih bapaknya aja yang pensiun. Nah. Kula niku rajin poso, mila kula awet ganteng. Gus Miftah poso napa? Poso Daud, sehari puasa, sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan kemarin saya juga Daud. Mila lah ibu-ibu ngersake duwe anak sing pinter, soleh, alim, derajate dhuwur gampang. Mang rajin dadi wong sing gelem poso. Soale wong poso niku dongane mandi. Mila jenengan sampun lenggah teng mriki, di bawah kelihatan wajahnya glowing. Tapi kakinya saya jadi ingat buah belimbing, buah pisang. Wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Saya tanya sama dokter, dok, orang sakit jiwa itu badannya pernah sakit apa enggak? Jawabannya luar biasa. Orang sakit jiwa itu jarang sakit. Maka coba kemarin lihat ketika COVID-19 pandemi masih tinggi-tingginya, jarang orang gila itu yang kena corona. Orang lain harus jaga kebersihan, cuci tangan. Wong edan mangan yang pinggir dalan. Nggih mboten? Yang lain jaga jarak. Dan alhamdulillah orang gila sudah mengajarkan jaga jarak. Buktinya jenengan ketemu rawani nyedak. Kalau saya sama Kosimah harus jaga jarak. Kenapa? Karena kalau dekat-dekat nanti sayang. Ya. Ternyata saya tanya sama dokter, beneran Gus? Iya, coba Gus minta lihat orang gila itu. Mangan sego boso, wetenge yo ora mules. Kudanan yo ora pilek. Turu ning pinggir dalan yo ora tau masuk angin. Buktine ra ono wong edan njaluk kerokan. Enten? Mboten enten. Pertanyaannya adalah, kenapa orang gila itu badannya sehat, gak pernah sakit? Jawabannya, alah kemayu. Di mana-mana orang kaget itu yang dipegang dadanya. Kenapa kamu mulutnya? Jantung itu di dada, bukan di mulut. Tua kemayu. Cah kalau lemu nih. Saawak kok weteng kabeh. Ternyata jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya adalah karena orang gila itu tidak punya beban pikiran. Nah, kesimpulannya adalah kalau Bapak Ibu warga masyarakat kerajaan nggih? Sirup kerajaan. Kok malah mau cetak? Kalau Bapak Ibu warga kerajaan Magelang sekitarnya pengen sehat terus, gampang. Jadilah orang, loh kok goblok tadi? Kok jadilah orang gila? Jadilah orang yang tidak punya beban pikiran. Kok jadi wong edan? Lah. Maka kemudian apa? Pola pikir ini harus ditoto. Pola pikir ini harus dikelola. Supaya apa? Supaya pikiran kita itu sehat. Hari ini banyak orang jasmaninya sehat, tetapi pikirannya kurang sehat. Awake waras, tapi uteke mboten waras.
Tonggone bikin status di medsos, tersinggung. Betul? Wonge ya tekoi. Ya melu guyu. Jilbabe kuning. Sing jilbabe ijo insyaallah luweh parah. Kalau ada orang buat status, kamu tersinggung, bukan postingannya yang salah, tetapi hatimu yang bermasalah. Kayak mesti nyindir aku. Artinya apa? Berangkat dari pola pikir. Saya kasih contoh yang lebih konkret. Kenapa kemudian dalam hadis qudsi Allah mengatakan ana inda dzanni abdi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Saya dulu nggak tahu bagaimana awal cerita Qasimah terbentuk. Saya yakin awal mula terbentuk pasti dari pola pikir. Kenapa harus membuat Qasimah? Betul ya Bu ya? Kenapa alasannya? Minimal menangkap peluang pasar. Oh, iki payu, gawe band isine wedok kabeh. Kenapa? Karena kalau band isinya laki-laki itu banyak salahnya. Kalau cewek nggak pernah salah. Karena cewek memang ditakdirkan nggak pernah salah. Betul Bu? Betul. Karena cewek itu kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah cewek. Niki bapak sing pensiun, niki ibu garwane. Anda sukses menjadi seorang suami. Buktinya istrinya lemu. Jos. Pokoknya para suami yang punya istri gemuk bersyukurlah. Mau keloni 30 menit sikilmu kram tangannya. Leres. Istri yang gemuk itu lebih disukai daripada cewek yang seksi. Kenapa cewek gemuk lebih disukai daripada cewek yang seksi? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Lah wong lanang sing laris kaya kula, seksi. Kuru. Napa? Kenapa cowok kurus lebih disukai daripada cowok gemuk? Jelas, makan saja tidak tambah, apalagi pasangan. Yeah. Betul Bu? Buktinya istri saya tetap satu. Belum matamu, belum kamu berharap ya. Sorry ya. Saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kecangkeme ngapa ya? Lah, masa di belakang? Kan aku zizi. Napa? Oh, madep rene ya. Kenapa? Kamu nafsu ya? Masak ning mburi wis tua ompong. Muah, muah. Iki mah arane pongah pongli, ompong tengah brojol tai. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, pola pikir. Saya kasih contoh iki. Muga-muga jenengan kabeh dadi wong bejo donya bejo akhirat. Berangkat dari pola pikir. Tahun 2019. 2019. Kenapa Bu? Agak geser bro, nutupi. Rada mriki mawon, bapak rada mriki, Mas mriki jejen. Nduk mriki ra apa-apa. Mriki Pak Cak Joko, Pak Joko. Pak Joko punya es. Mriki Pak Joko. Mriki mawon Pak Joko. Pak Joko mriki kali kula. Monggo pun mriki.
Kenapa Bu? Inilah kategori perawan dikalahkan sama janda. Kon minggir. Mau Gus Miftah duduk apa berdiri Bu? Itulah perempuan. Yang jelas orang segini banyak yang sudah mulai meninggalkan dunia hitam Pak Joko. Buktinya rambutnya putih kabeh. Saya flashback cerita Bu. Mudah-mudahan cerita saya ini bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Amin. Tahun 2019, tepatnya bulan Oktober atau November. Istri saya waktu itu divonis kena penyakit kanker. Saya ulangi. Niki ibu-ibu yang sakit atau punya pasangan yang sakit, supaya punya harapan sembuh lebih besar ketika saya ceritakan ini. Bahwa likulidain dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Illal maut, kecuali mati. Semuanya ada obatnya. We nutupi kalau Rene. 2019 istri saya divonis kanker. Niku nyuwun sewu. Posisi saya mau berangkat pengajian ke Tuban di tengah jalan. Ditelepon sama dokter, di WA sama istri saya. Istri saya bilang, "Beb." Saya jawab, "Iya, say." Syaitonirrajim. Saya bilang, "Kenapa kamu ngasih emoticon nangis? What happened?" Apa yang terjadi? Dia bilang, "Mohon maaf, Bah, saya istri terlalu sering merepotkan Abah." Istri saya itu alhamdulillah dari awal pernikahan sampai sekarang ngomong gak pernah kasar sama saya. Bosok. Emangnya ada apa Bunda? Barusan dokter bilang ada tindak lanjut dari penyakit Bunda, ternyata kanker. Awalnya Bapak Ibu, istri saya divonis mastitis. Mastitis itu pembengkakan sisa air ASI. Padahal anak saya dua-duanya mendapatkan ASI selama 2 tahun. Karena perintah Al-Quran, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayyutimmar rodoah. Nyusoni niku 2 tahun, iling-ilingan wong Magelang. Yang nyusui 2 tahun dengan ASI saja, istri saya masih diuji oleh Allah dengan mastitis. 2 tahun. Jangan sampai anakmu baru 3 bulan, wis mau ganti susu kaleng. Padahal susu kaleng niku susu sapi. Alasannya macem-macem. Padahal anaknya diganti susu kaleng, mbok nih ke susu senam. Kewaya nih, sateng, wong gini senengannya senam. Sok-sokan. Oh biar sehat. Kamu sehat, badan kamu bagus untuk membahagiakan suamimu atau suami orang lain. Suami sendiri. Tapi buktinya kamu dandan cantik di dalam rumah apa di luar rumah? Modar. Ipet-ipet gorengan kopi diseret sapi, apit amit ibu kerajaan saiki, taline kotang bedel dicemiteni. Jarene kue janji dandanmu ayu kue ning disawang bojomu, tapi nyatane kue dandan ayu disawang bojone tanggamu. Kok geting aku? Sodakoh matamu, sodakoh gitu. Bosok kayak Pak.
Sedekah lho. Katanya wong iki nyanyoh iki. Masa karo bojone tanggane kok sedekah iki lho. Piye to ki? Info. Mumet masih. Nah, saya ingatkan, yang 2 tahun ASI saja masih mastitis, apalagi yang enggak. Makanya ibu-ibu bertahan, susui anakmu 2 tahun. Saya ingatkan 2 tahun. Nah, ketika istri saya divonis kanker, saya pulang ke rumah sakit. Semua jadwal ngaji saya pending. Waktu itu saya berdoa surat tahajud sama Allah. Ya Allah, niki nyuwun sewu. Orang itu kan harus introspeksi Pak, muhasabah diri. Hasibu qabla an tuhasabu. Saya bilang, yang banyak dosanya itu saya, bukan istri saya. Bojo kula niku wong omahan, Bu. Konco arisan orang duwe, konco senam orang duwe, WA grup orang duwe. Bojo kula niku nyuwun sewu. Kemarin saya Idul Fitri di Mekah. Pagi mau sowan bapak ibunya, jarak dari rumah cuma 7 kilo. Bah, angsal mboten kula sowan bapak ibu. Ya kono mangkat, baru berangkat. Bojo kula niku ora tau ning pasar, ning mall tanpa kula kancani. Padahal kula ora tau ning omah, berarti bojo kula ora tau nge-mall. Sekali nge-mall itu ketika di Malaysia, karena dia harus berangkat berobat di Malaysia. Kula ngomong kali bojo kula, kamu niatnya nggak usah berobat, belanja saja, shopping. Ngoten Mbah, nggih. Niat kamu belanja apa ikhlas. Beliau saya berangkat, saya kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Meletredap. Nah, kemudian apa yang terjadi? Dokter tanya sama saya, Gus, ini harus diputuskan secara cepat. Dioperasi atau bagaimana? Saya tanya sama istri saya, Bun, Bunda ngersake pripun? Kula nderek abah mawon. Karena nggak pernah istri saya memutuskan apapun kecuali atas izin saya. Kula nderek abah mawon. Saya bilang sama dokter, oke dioperasi. Bismillah. Saya bilang sama istri saya, jangankan hanya ini, nyawa pun hanya titipan Allah. Singkat cerita, masuk ruang operasi, dibius. Tapi ada satu barang yang tidak bisa lepas dari tangan istri saya. Nopo niku? Tasbih. Tasbihnya nggak bisa lepas. Dalam keadaan dioperasi, istri saya mulutnya masih kumat kamit. Selesai operasi, dokter tanya, Gus, kula meh takon kali panjenengan, nopo dokter? Kok wau pas dioperasi bojone jenengan cangkeme omat amin niku maca napa? Saya jawab sama dokter, dokter, wallah saya menjadi saksi sejarah istri saya. Istri saya itu dianugerahi oleh Allah ahli sholawat. Saya dikasih tasbihnya, muncul angka berapa Bu? 25.000. Istri saya itu kulla yaum everyday minimal baca sholawat 20.000 sampai 25.000 kali. Jadi dalam keadaan dioperasi, nggak sadar, mulutnya masih kumat kamit. Lah ketemu kula malam Jumat loh, kelon we, sholawatan. Ayo bun kelon. Sallallahu ala Muhammad. Enak apa ora? Singkat cerita Bu, selesai dioperasi itu kan butuh pengobatan lanjut, kemoterapi, ini, itu. Saya pulang dari Palembang, dokternya bilang begini sama saya, Gus, bisa nggak saya ketemu hari ini? Oke, dokter, hari ini saya landing dari Palembang, kita bisa ketemu habis duhur. Disitulah kemudian saya hampir emosi Bu, tapi saya bisa mengendalikan emosi saya. Ibu tahu, begitu saya ketemu dokter, dokter ketemu saya, dia bilang apa? Mohon maaf ya Gus, saya mau ngasih informasi.
Kalau semua pengobatan dilakukan, istri Gus Miftah hanya mampu bertahan 3 tahun. Nyawanya hanya bertahan 3 tahun. Coba Bapak Ibu bayangkan, dalam keadaan saya capek roadshow Sumatera, saya ketemu dokter, istri saya divonis hidupnya tinggal 3 tahun. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya saya bukan orang terkenal, tak gewebuki ki dokter cangkeme. Loh coba, Anda suami, istri divonis sakit, kemudian divonis mati 3 tahun. Piye perasaanmu? Lah kayak jelas, golek ganti Gus mbahmu. Saya cuma bilang sama dokter, dokter jenengan diam daripada saya emosi. Hidup dan matinya istri saya bukan atas vonis Anda sebagai seorang dokter, tetapi atas vonisnya Allah. Wa idza maridtu fa huwa yasfin. Allah yang akan mengobati sakitnya istri saya. Dokter diam. Maka saat itu saya putuskan saya tidak mau berobat di Indonesia. Saya kecewa. Saya tanya sama dia, ini untuk berobat butuh biaya berapa dokter? Sekitar 1,5 sampai 2 M. Lah Bu, suami kalau kemudian dikasih semangat, gak apa-apa Gus, ini pasti sembuh. Pasti akan normal. Seorang suami cari uang nyaman Bu. Tapi ketika divonis, istrimu nyawanya tinggal 3 tahun. Coba Anda bayangkan. Ini ngawur dokter ini. Maka kemudian apa? Saya pulang, saya jumpai istri saya bilang, Bun, yuk, iyyakum wadhonna, jauhilah dari prasangka, kata Rasulullah. Jangan suudzon, jangan berprasangka jelek, tapi apa? Positive thinking. Kita harus punya pikiran yang baik. Nopo bah, yakin kamu sembuh? Yakin. Yakin kamu mau normal? Yakin. Mau berobat? Mau. Bunda berangkat ke Malaysia. Saat itu saya evaluasi begini. Kebetulan malam minggu pahing, Sabtu lagi malam minggu pahing pengajian rutin di pondok. Saya bilang sama Allah, yang banyak dosanya itu saya. Saat itu kemudian apa? Allah kasih saya luar biasa Bu. Dalam waktu 2 tahun saya viral 2 kali. Tahun 2018, bulan Oktober, viral saya kajian di klub malam di Bali. 2019 sebelum istri saya sakit, viral lagi. 21 Juni 2019, Mas Deddy Corbuzier masuk Islam. Di saat kemudian saya seolah-olah tidak menginjak bumi, Allah kasih teguran. Makanya kesimpulannya apa? Gak ada orang hidup yang tanpa ujian dan masalah. Betul Bu? Coba hari ini, jenengan yang merasa susah, jenengan yang merasa punya masalah, punya problem apapun, wong kerja niku masalah, pensiun yo masalah. Betul Bu? Makanya kalau kamu bekerja, jangan pernah kamu gerundel dan menggersulo dengan pekerjaanmu. Ingat, pekerjaanmu yang menumpuk adalah impian para pengangguran. Kalau kau simak, jobnya banyak, jangan mengeluh. Waduh, istirahatnya kapan? Nduk ilingono. Kerja terus kapan istirahatnya, istirahat terus kapan kerjane. Kula butuh piknik Gus, piknik terus kapan kerjane, kerja terus kapan? Karena memang hidup itu masalah. Makanya kenapa kemudian dikatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji Bu. Mungkin Allah pengen bilang begini, Miftah, kamu ora usah gaya. Kamu mau terkenal apapun, mau sepopuler apapun, mau semasyhur apapun, aku gampang nyabutnya, kata Allah. Maka kita diingatkan, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ayo, saya kira kula nyuwun jenengan niati tirakat. Sapa ngerti kanthi ikhlasmu lungguh ning ngisor, bahkan mungkin ra kebagian kloso, dadi wasilah tirakat ngangkat derajat anak putumu. Amin. Kowe malah mikir, waduh aku lungguh ning ngisor nganggo kloso, little body. Silite gatel kelebon wedi. Tungkakmu yuk. Buah belimbing di atas getek,
Wajahnya glowing, tungkaknya meletek-meletek. Ini kok sing gendong anak mang niati tirakat. Allah akan angkat derajat anak-anakmu melalui tirakatmu hari ini. Amin. Akhirnya Bapak Ibu, saya menenangkan istri saya. Santai Bun, saya ajak sowan ke Habib Lutfi guru saya. Kebetulan Mama Salmah istrinya Habib Lutfi itu satu nasab dengan saya. Abah Lutfi bilang apa? Mari. Saya bilang sama istrinya, tuh dengerin, Abah bilang sembuh. Istri saya semangat. Saat itu, bagaimana cara saya menenangkan istri saya, Pak? Ini wong lanang, di wong lanang. Korana wong lanang. Oh, banser. Insya Allah saya besok masuk surga yang awal banser. Amin. Karena banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya sudah disurvei oleh banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, bansernya keluar lagi. Yuk ngadeg ning kene yuk ngopo. Gayane melu-melu Gus Miftah nggo kacamata ireng. Tak delok saka kanan, kaya tukang las. Amit ketu. Saya bilang sama istri saya, Bun, Abah itu kan sudah berulang kali haji umroh gak kepetung. Bunda udah sekian kali umroh, tapi daftar haji belum pernah bisa berangkat. Gini aja Bun, saya nadar, kalau Bunda sembuh dari kanker, kapanpun sembuh, kita berangkat haji. Berapapun biayanya, Abah bayar. Nggih, Bah, saya yakin cepat. Kenapa? Karena Bunda ahli sholawat. Istri saya, nggih Bah, kula nderek. Nah, saat derenge kula terus nggih selawati bojo kula. Ayo nduk selamatan yuk. Kerja. Dumeh omahe dhewe jogang jagung. Kembali cerita niki, Pak. Pokoknya Bapak-bapak, tak kandhane wong lanang ya. Kowe lanang to kowe? Ki banser ngadeg meneh. Lenggu aser. Oke, saya berdiri. Ini adalah contoh berdiri. Ya wis. Angel menu di wong Magelang. Wong poso disiksa. Kono ki yo akeh wong to. Mila pengajian bayar. Ben ning ngisor pring. Lah kowe ya lucu. Tindak kebun binatang Gembira Luka ndelok munyuk sangune 100.000. Pengajian delok Gus Miftah sangune 1.000. Ana kotak infak nyemplungi 1.000. Berarti luwe larang kiai napa Gus Miftah? Luwe larang munyuk apa Gus Miftah? Munyuk. Jenengan luwe ngajeni kiai napa munyuk? Iya. Aku engko mulai pengajian iso tengeng lagi. Rono, Rene, Rono, Joko tanggung jawab. Oh, ning kono ya ana wong kae ya. Ya Allah lemune. Napa? Kacamatane. Lho. Lungguh kon ngadeg. Madep Rono wis, Rene wis, Rono wis. Kacamatane. Emangnya aku cowok apaan? Kok kamu sukanya ngatur-ngatur aku? Saya baru tahu, Pak, kenapa laki-laki stres. Lah cetok, kiai wis diatur apa meneh bojone deloken. Mila sanggon-gon wong lanang karo wong wedok matine dhisik pundi? Lanang, buktine kathah rondo tinimbang duda. Napa wong lanang cepet mati? Stres.
mikir ke bojo ngeyelan. Wis lemu ngeyelan. Saawak kok bokong kabeh to iki. Kacamatane lepas. Aku nyopot kacamata rondo pingsan tak kandhani. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Para suami, ketika istrimu sakit, tolong jaga pikiran dan hatinya. Jogonen. Ojo mau wene beban pikiran masing-masing. Kue ndek masalah napa lak bojomu lara, ojo mau krungok-krungokke bojomu. Pun Pak, mari. Kula belas ra tau sambat, kula belas ra tau curhat, kula wani nyeritake soalnya bojo kula pun mari. Lah nyuwun, iki wong lanang desel dhewe ning kene iki ya ngopo? Malah sarunge cincing-cincingke. Bu, seneng nggak kalau punya suami ketika kamu sakit, suamimu datang mampu menjadi penghibur untuk kamu? Wong lanang banjar rungokno. Iki beda kacamatane. Iki mau tukang las kayak, tukang pijet. Kayak jadi iki sapa to? Ndi mau sing ngene-ngene mau ndi mau. Oh iki ya Allah, ya Allah. Ih. Aku merinding nih. Lah masa aku tekan. Iya. Lah sing ngene Selin Evangelista ngono. Lah kae Selin penista. Saya bilang sama istri saya, Bunda, kamu sembuh. Kita berangkat haji. Tahun 2021, subhanallah, bojo kula diperiksa terakhir dan ternyata atas izin Allah Bapak Ibu, istri saya sembuh total, bersih dari kanker. Yang tadinya divonis hidupnya tinggal 3 tahun, istri saya sembuh total, berangkat dari pola pikir. Kemudian yang terjadi nopo? Tahun 2021 saya mau daftar haji sesuai dengan nadar saya. Tapi Allah belum izinkan. 2021 jamaah haji belum bisa berangkat, betul? Betul. Tak dongake sedaya sing rawuh iso umroh haji. Sampun daftar? Yang daftar sekarang berangkat 30 tahun lagi. Lah awakmu durung daftar. Tapi Gus Miftah punya quote, mangeling-eling niki, penjenengan semangat. Soal haji. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Amin. Mudah-mudahan Allah mampukan. Amin. Buktinya apa, Bu? 2022 Ramadan ini, kula ngaji atau ning omah dari Jakarta habis syuting TV, mau pengajian di Masjid Al-Akbar Surabaya bersama Gubernur Jawa Timur. Nuzul Quran. Turun dari pesawat, HP kula delok, ternyata banyak miss call masuk nomor dari Arab Saudi. Sorry yo, HP ku iPhone, kuwi cross. Mito. Rapopo sing penting fungsi nih. Kayak karete, HP ini cross taleni karet. Ngece. Sing kuwi mau lho. Jan geli aku rasanya. Arepe muntah pengajian.
STMM. Kalau mbak-mbak Kosima ini jelas. Ini kan mbak-mbak Kosima SDSB, semok depan, semok belakang. Kalau ibunya itu STMM, setengah tua meh mudar. Moga-moga gue bengi gak kebawa mimpi ya Allah. Turun dari pesawat, HP saya bunyi bu. Ini loh, sing kula wau matur, Allah tidak memanggil orang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Wong kerajaan kabeh dipanggil kali Gusti Allah. Inna lillahi wa inna. Haji. Tularan HP, gaya HP ini. Di telepon gue, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Excuse me, dia bilang. Orang Arab tapi ngomongnya pakai bahasa Inggris. Are you Gus Miftah? Apakah benar Anda Gus Miftah? Saya jawab, yes me. Ya, benar saya. Wong ngono kok ya urip iki. I love you, you love me, and you lop-lopan, oke? Okay? Tiga duit ya masak ke? Tak kayak duit sing cerewet ke? Men mulai gitu ku lem. Mulai gitu ku ngelem cangkeme. Dok, sainganmu berat. Katanya sak jeru-jerune katanya. Kowe ngapa meneh? Iki bojone. Kenapa? Yang sebelah sini kenapa? Mary. Pon ketok. Sing tanggo iki sarung apa kathok? Kulot matamu. Wes. Come here. I love you. Sekedap nggih. A'udzubillah. Lah digodhok setan wujude jin, mun kula wacake ayat kursi. Lah niki setan wujude wong, ampun diwacake ayat kursi, pendet kursine antem ke ndase. Singkat cerita telepon kula, Bu. Ayo Gus Miftah, yes me. What do you want? Apa yang Anda inginkan? Bisa nggak saya ketemu Gus Miftah besok? Saya bilang, besok saya masih ada jadwal keluar kota, keliling-keliling. Bisa nggak akhir bulan depan, akhir bulan? Jangan Gus, this is very important for me and you. Ini sangat penting. Tolong segera ketemu saya. Akhirnya, saya habis pengajian dari Semarang, Kendal. Ayo lho, lawang wedok nafsu ki lumrah ki lanang yo nafsu ki yo ngopo. Saya akhirnya pengajian di Semarang, Kendal, temannya Mbah Dem Kendal, sowan Abah Lutfi, saya diajak sahur sama Habib Lutfi, saya berangkat ke Jakarta, Bu. Ini, Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Sapa ngerti sok Kosima umroh meneh bareng. Pak Joko, aduh umroh.
Ketemu saya di Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia di Jakarta. Dia bilang, terima kasih Gus Miftah mau hadir, ada satu hal yang pengen saya sampaikan kepada Anda. Dia bilang sama saya apa Bu? Gus Miftah, if we give you invite to head this year, are you ready? Mesti otakmu ora paham, ya ora paham. Buku bahasa Inggris itu gampang. Buku bahasa Inggrisnya bu. Buku tiba ketebu. Jam tangan bahasa Inggrisnya klok. Jam tangan rusak. Oh klok. Kucing bahasa Inggrisnya cat. Kucing sikile papat. Cat mbien. Dia tanya sama saya, Gus Miftah, kalau Anda saya kasih undangan untuk berangkat haji tahun ini, are you ready? Apakah Anda bersedia? Apakah Anda siap? Saya tanya, really? Benar? Yes, really. Oke, saya bilang, kalau saya diundang, saya berangkat, tapi syaratnya satu. Apa Gus? Harus sama istri saya. Kalau istri saya tidak berangkat, mendingan saya bayar sendiri. Saya sudah siapkan duit Bu, karena saya nadar. Saya kemarin sudah tanya, berangkat haji furodah itu harus bayar per orang 30.000 US dollar. Itu sama dengan 400 juta lebih. Kalau saya harus berangkat dengan istri saya, berarti saya harus bayar 800 juta sampai 900 juta. Tapi Allah niku adil. Miftah santrimu oke, tanggung jawabmu gede, ora usah bayar. Tak celuk we melalui kerajaan. Oke, saya berangkat, istri saya diajak. Kenapa? Dia bilang, karena saya punya nadar. Istri saya sakit, sembuh saya ajak haji. Dan saya tipe suami setia, kemana-mana harus sama istri saya. Supaya tidak digoda oleh dia. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Kasimah. Vokalisnya suaranya apik nggih. Niku sing pinter mbiyen bapak nih. Mbok nih meteng bapak nih sregrep kirim mic. Kon latihan nyanyi lho. Di mau vokalisnya? Siapa vokalisnya? Nah, namanya siapa Mbak? Isna. Kowe iki ngopo? Kasimah disawer. Aku apian kok. Nanggung songo kurang siji. Ya, 1 juta. Ya. Vokalisnya ini aku muji vokalisnya kok. Perwakilan. Kayak ngopo meneh. Malah gini barang ya loh. Mbak siapa namanya? Mbak Isna, umurnya berapa Mbak? 18. Sudah punya suami? Saya tanya, udah punya suami belum? Mau cita-cita nikah dengan siapa? Kiai apa tukang foto? Codot. Ini tak kasih uang sebagai sawer apa mas kawin? Iya. Oh, untuk beli dawet anak-anak Kasimah. Makasih ya Dok. Kalau jodoh pasti ketemu. Ketemu di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai pemberi nasihat pernikahan. Ngono loh. Guyune kowe urus. Kenapa nih? Tukang son. Apa lanang? Akhirnya kula diundang ngaji. Nah, ngenten saniki. Siapa yang dipantaskan oleh Allah untuk dipanggil? Siapa yang dimampukan oleh Allah? Bahasanya ngoten. Gus Miftah udah berangkat, tapi Gus Miftah ngajak teman-teman artis ya, yang influencer, yang followernya banyak. Akhirnya kula ngajak Mas Rizky Bilar kare Lesti Kejora.
Kalau ngejak Raffi Ahmad kali Mbak Nagita Slavina Deddy Corbuzier, tapi baru diseleksi. Nah, saya ingatkan, siapa yang dimampukan oleh Allah untuk dipanggil? Jawabannya adalah sing pantes. Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu kira-kira empun pantes dereng? Loh, lah jenengan jawab empun, kepedean. Saya bertanya tidak membutuhkan jawaban, mung jenengan penggalih kiambak-kiambak. Kira-kira awake dhewe niki pun pantes dereng untuk dipanggil oleh Allah. Hei, wong kidul. Kono pundi? Olor to. Banter salah. Kula madhep pundi niki? Ngetan. Oh niki masjid tadi. Oh, kula nembe paham. Ternyata Kasima setenar itu base camp ning masjid. Ya Allah. Masa jangan-jangan Kasima iki James Bond. Jaga masjid dan kebon. Kita evaluasi. Selama ini nyuwun sewu. Kita sering mengeluh, ya Allah, kula iki napa lan donga kok orang tau diijabah. Gadah panyuwunan dereng jenengan paringi, gadah masalah dereng ketemu solusi. Niki masalahe teng pundi ya Allah? Kula jawab ala Gus Miftah riyen baru mungkin ala Ibnu Athaillah. Evaluasine napa? Niki mang rungokke tenanan. Kan kula tau gawe kuwut to, napa bedane tahu tempe kalih tahu diri. Tahu tempe adalah makanan enak untuk hidup yang sehat. Tahu diri adalah cara sehat untuk hidup yang enak. Maka tahu tempe is good, tahu diri is better. Nah, awake dhewe niki kata sing mangan tahu tempe, tapi banyak yang tidak tahu diri. Contohnya napa? Lah awake dhewe ndonga ora dikabulke, sing disalahke Gusti Allah. Padahal cobi jenengan emut-emut. Permintaanmu terlalu tinggi, sujudmu kurang rendah. Permintaanmu beribu-ribu, tapi sujudmu terburu-buru. Nggih mboten? Mulai kejawab. Jawaban ini. Permintaanmu terlalu tinggi, lak ndonga niku njaluke ya Allah. Ya Allah. Bahkan kadang-kadang awake dhewe niki ndonga mboten njaluk, tapi ngatur Gusti Allah. Lah Gusti Allah kok malah mau atur to yuyu. Ini persoalan. Lah kula mbiyen, Pak, jaman ndonga njaluk bojo. Donga kula niku mboten kathah. Niki sing lanang sing jomblo, ana sing jomblo niki. Kayak ning ngisor wit pringke menungso apa demit kae. Kayak jin pring kae. Kalau tak takon, pring niku bahasa Jawa halusé napa? Nah, salah meneh. Kula iki gelo lak wong Jawa ora ngerti Jawa. Pring niku cara bahasa Jawa halusé napa? Bambu. Salah. Pring niku basa Jawane alus niku deling. Kula iki sak nggon-nggon survei nggih, awake dhewe wong Jawa niku kelangan Jawane tenanan. Ayo saiki sak rai. Rambut bahasa Jawane rekna. Mata bahasa Jawane paningal. Malah mata. Sing luwih dhuwur saka socone niku paningal. Irung bahasa Jawa haluse grono kok grendo iki lho. Grendo. Untu. Aja. Ilat. Lati. Cangkem. Kok cocot tuto. Cocot. Weteng. Padara. Sikil. Suku. Loh, itu iki sing tuwa lagi. Apa meneh sing tak nom-nom Pak Joko.
Kula iki kan wingi critane bodho penos. Ana wong-wong sowan niku bahasane ya Allah, Gus Miftah kula sak rencang rawuh teng pondokipun Gus Miftah. Kanthi menika kula badhe ngendikan. Waduh. Bla 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 bla. Terakhir ngomong ngeten salajengipun monggo Gus Miftah kula aturi matur. Iki kepiye to? Aku ngendikan panjenengan matur iso ngendi? Sing bener tak takon. Kula matur napa kula ngendikan? Kula matur. Jenengan ngendikan apa jenengan matur? Jenengan ngendikan. Kula budal apa kula tindak? Kula budal jenengan tindak. Kula rawuh apa kula sowan? Kula sowan jenengan rawuh. Kula mantuk napa kula kondur napa kula wangsul? Kula wangsul jenengan kondur. Kula tilem napa kula sare? Kula tilem jenengan sare. Kula dahan apa kula mam? Kula mbadok. Nduk, calon-calon istri, kudu iso basa, Nduk. Karo bojone kok kowe. Pak, kowe meh maem apa ora? Dosa. Pak, ngersake dahar. Apa? Aku yang ngerti. Bu, anaknya diajari. Lah, kita itu kalau berdoa sama Allah, yang diminta itu terlalu ekspektasinya terlalu tinggi. Kula mbiyen njaluk bojo niku donga apa, Nduk? Ya Allah, kula niku lajeng dipek mantu anake kiai gede. Kula wegah. Soalnya kula mikir, Bu aja. Lah aku dipek dadi mantune kiai gede, kuwi ra penak. Ra penake teng pundi? Lah kula iso dadi gede, orang akan mengatakan ya lumrah Miftah kae iso gede, wong duwe maratuwa kiai gede. Tapi lah kula ra iso gede, dirasani kalih wong-wong, Mak. Ala Miftah, mosok maratuwane kiai gede kok mantune ra iso dadi gede. Mila kula mbiyen ndonga, ya Allah kula dipek mantu wong biasa-biasa mawon, bila perlu iso tak apusi. Akhirnya donga kula mung loro. Ya Allah, kula njaluk bojo sing luwih pinter tinimbang kula, men ngajari kula. Utawa kula luwih pinter tinimbang bojo kula, men bojo kula ajari. Sederhana. Ya Allah, kula njaluk bojo sing luwih ngalim tinimbang kula, men ngajari kula, men mulang kula. Utawa kula luwih ngalim tinimbang bojo kula, men bojo kula mulang. Dan Allah kabulkan yang kedua. Kula luwih ngalim tinimbang bojo kula. Tegese napa? Gusti Allah mboten ngersake kula diatur-atur karo wong wedok tak kandhani. Wong sakniki nyatane sak nggon-nggon wong wedok niku gaweane ngatur wong lanang. Padahal sing tugase ngatur niku lanang apa wedok? Lanang. Lanang niku imam, wedok niku makmum. Imam niku ngatur, makmum diatur. Tapi ning kerajaan rata-rata makmum malah ngatur imam. Iku wong iki teko. Ya jilbabe kuning gitu lho. Sing jilbabe ireng nemen. Tolong ibu-ibu diawasi dan dilihat siapakah nomor kontak HP namamu di dalam HP suamimu. Ayo tolong dicek. Bojomu nulis jenengmu ning HP-ne jenenge sapa? Alah gayane. Kula ning Belanda kali kanca kula ning toilet ning WC. Gus, kula teng toilet. Tolong HP kula mang cekelke. Begitu bocah teng toilet HP-ne muni ditelepon security. Aku batin. Iki bos gede, duitnya oke, perusahaannya gede. Orang mungkin kok security wani nelpon bos. Lah aku curiga. Wong metu tak takoni, "Bro, mau HP-mu muni ana sing telepon." Sapa Gus sing telepon? Security. Bocah guyu. Kuwi sapa? Bojoku. Hati-hati. Gayane nikah tahun pertama bidadariku. Tahun kelima istriku, wis gitu meneh. Tahun ketujuh satpam. Tahun ke-10 security. Tahun
ke-15 mak lampir. Tahun ke-20 Israel. Lah penjaluke dhuwur banget tapi ngibadahe pas-pasan. Mila bahasane Gus Miftah napa? Permintaannya terlalu tinggi, sujudnya kurang rendah. Jaluke akeh, dongane pas-pasan, kelase mat kolam cing, komat teko salam plencing. Komat mangkat, rampung salat tangane diangkat, dongane singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Malaikatnya wis nunggu tenanan. Iki wong kerajaan arep ndonga apa ya? Begitu dinteni metutuk karo malaikat, kau tahu yang ku mau. Kira-kira malaikatnya sih nunggu gonduk napa mboten? Ayo, tak takon. Saiki waktune jenengan kathah wirid napa kathah nyekel HP? Kata solawat nopo buka TikTok. Ngono ki alasan, akan aku lihat TikTok, lihat Gus Miftah. Tahun bulan Maret 2022, Gus Miftah dinobatkan sebagai tokoh publik yang paling terkenal di TikTok nomor 2. Promo mbahmu, promo info goblok. Kowe kira sampe betake info karo promo, info ngono kae lho. Info sing sacet Mas. Kowe mau Mbak kasih Mas, tak tambahi dana kenakalan Mas. Oh, banter wong cair. Aku lanang kok. Santai le, banter ana jatahe dhewe ya. Tak wenehi sesuk bar 2023. Kemudian apa? Permintaannya beribu-ribu, tapi sujudnya terburu-buru. Pada nyuwun sewu. Ana inda dzanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Hambaku nyedak, aku nyedak. Hambaku ngadoh, aku ngadoh. Hambaku seneng, aku seneng. Hambaku benci, aku benci. Kira-kira jenengan seneng mboten ketemu kali Allah? Ora. Pengajian diundang urung mesti mangkat. Dadak takon, kiyaine sapa? Lucu apa ora? Ganteng apa ora? Ayo, apa ora? Ning lak tanggane nanggap jatilan. Ora diundang mangkat. Kamu kok jatilan niku ngundang demit. Kok sing teko wong kerajaan. Berarti wong kerajaan kaya mila Bapak Ibu para demit rahimakumullah. Lawang diundang pengajian lho yu. Ayo sesuk ngaji nggonku, sing ngaji sapa? Ganteng ora? Nggawa tongkat ora? Kacamatane kepiye? Begitu kula munggah panggung malah dilokke. Wow, si buta dari gua hantu. Mila jenengan tak ajarin donga. Terakhir nih kita ajarin donga. Wis 5:30 nggih. Kula iki ngaji jam 3. Saiki 5:30. Oh, lah kurang ajar to, jamnya rusak, kurang ajar. Jamku Rolex yo yu. Jamnya rusak. Oklok. Niki kita ajari carane donga. Muga-muga dongane mandi. Amin. Lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Apa? Pamer. Aku pamer karo cah kae. Halah. Wedok kae mau. Sopot.
Muga-muga lali. Tak nggo meneh. Pengajian rong amplopan wis kelangan 1 juta, kelangan cincin aku. Kok kowe ngajari aku sedekah? Pengajian ning kerajaan kon sedekah cincin. Blangkon ya kena. Jenengan paham, wingi kula muktamar NU teng Lampung, blangkon kula dol nggih nyumbang muktamar NU payu pira? 900 juta. Tak sumbangin ning muktamar 900 juta. Kon ngedekake ning awakmu. Bayangno, blangkone mawon 900 juta. Piye sarunge? Wow. Apa meneh isine? Isine blangkon. Niki donga, mumpung niki dina Jumat nggih. Teori pertama, ingat, Allah mengabulkan doamu bukan di saat kamu mau, tapi di saat kamu siap. Iling-iling, iki ngopo meneh to saiki? Anake sapa dibrobos kayak gini? Malah nginjen sarung kula yo aku mau. Oh, bocahnya kepoyo. Iki pengajian paling error sedunia. Masa ngaji kepoyo gitu. Coba ikuti kata-kata saya. Allah terokno. Allah mengabulkan doaku di saat aku siap. Bukan di saat aku mau. Eling-elingan. Lak mung mau kabeh wong ki mau. Contoh ngene, awakmu banjur lek ndonga, ya Allah, kula njaluk bojo kaya tukang ecek-eceke Kasimah umpamane. Lah, umpama Allah orang menehi kowe bojo kaya tukang ecek-eceke Kasimah, karena Allah menganggap kamu belum siap. Oh, siapnya banter karo sapa? Karo wong kae umpamane. Kowe ora diwenehi tukang ecek-ecek, tapi diwenehi tukang cerewet. Soalnya apa? Bisa jadilah kowe duwe bojo tukang ecek-ecek malah ra tau kelon, soalnya ditinggal manggung terus. Mila nggih uji nyali diwenehi bojo modele kaya ngono mau. Wireng tuwa ompong. Puas aku. Ayo. Ya Allah, kula njaluk sugih. Umpama jenengan ora diwenehi sugih, bukan kok Allah jahat, tetapi mergo jenengan dereng siap sugih. Wong nyatane kata, wong sugih dadak niku ora siap akhirnya ya kere, meleh. Saniki niku sing pengen sugih instan, murah banget. Cekel polisi. Diancam pidana 20 tahun mergo nipu investasi. Karena apa? Pengen sugih cepet alias instan. Dia tuku mobil piro? 3 miliar, murah banget. Tuku omah 10 miliar, murah banget. Sakniki di penjara 20 tahun, modar banget. Ayo. Bu, soalnya napa? Allah niku ngerti proses. Gus Miftah niku iso terkenal wis ngaji wiwit tahun 2000. 2000 mulai ngaji teng klub malam lokalisasi, baru digawe viral Gusti Allah tahun 2018. Pirang tahun? 18 tahun, Bu. Dulu saya ngaji di klub malam, orang bilang begini, cah edian karo mbak-mbak seksi kok sholawatan. Kula ngaji teng lokalisasi ketemu mbak-mbak PSK. Kayak cah goblok. Gaweane dodol kroto kok diajak ngaji. Apa iki kroto? Pakan manuk. Mana sapa? Manukmu.
Mila mengke dalu ibu-ibu kondur ning omah ketemu bojone mlebu kamar karo bengok. Kroto, kroto. Bapak yang ngono, Pak. Mak, aku pengen krotomu. Mergono cacile tak gawe kroto goblok, bener paham. Lah orang gue basa Jawa sing halus, mlebu kamar dandan sing ayu sing seksi, matur karo bojomu, "Bapak, Bapak, punapa dalu punika panjenengan ngersake kroto?" Oh. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.